Assalamualaikum. Masjid Lausa tuh awalnya kayak gimana sih? Awalnya, jadi Masjid Lausa itu didirikan tahun 1997, yaitu merupakan pengembangan dari Masjid Lausa Jakarta, ya kan? Nah, utamanya Masjid Lausa ini tujuan utamanya adalah untuk mengakomodir para yang mau mu'alaf, khususnya Tionghoa yang ingin belajar Islam. Karena nggak ada tempatnya, ya sudah kita bukalah ini gitu loh. Nah, alhamdulillah sekarang berkembang seperti inilah, gitu. Masjid Lausa didirikan pada tahun 1991 oleh Yayasan Haji Karim Oi sebagai tempat mendalami agama Islam terutama bagi komunitas Tionghoa. Nama Masjid Lausa sendiri berasal dari nama jalan tempat didirikannya masjid tersebut, yaitu Jalan Lausa di kawasan Pasar Baru, Jakarta Pusat. Ada si siapa nih? Ustaz Abu Somad nih. Nah, dia arrange sama teman-teman Salman. Dulu kita susah banget manggil dia, udahlah biarin aja, datang sendiri. Itu rezeki. Ini waktu itu kita diwawancara sama koran Arab Saudi. Di Arab Saudi mengenai Lausa, ya kan? Ya sudah sama saya waktu wawancara. Ini ruko yang jelas. Dulu ruko, ya kan ada berapa unit ya? 25, 27, 29, 31. Tuh, nah. Dulu Lausa hanya 27 aja yang ini. Jadi yang dari hijau ini, ya kan, sampai sini. Dah, yang sana punya orang lain, yang sana punya orang lain. 6 tahun kemudian, Masjid Lausa didirikan di Bandung oleh komunitas Muslim Tionghoa di kota tersebut yang jumlahnya ternyata cukup banyak. Tepatnya pada tahun 1997, komunitas Muslim Tionghoa ini menyewa satu petak ruko di Jalan Tamlong nomor 27 di kawasan tengah kota Bandung. Ruko tersebut awalnya dapat dikatakan sempit karena cahaya mataharinya yang kurang. Namun, atas tekad yang kuat untuk belajar tentang Islam, maka komunitas Muslim Tionghoa menjadikan ruko tersebut sebagai masjid yang bernama Masjid Lausa II. Ya kan, itu sampai terakhir tahun 3 tahun yang lalu lah, 2016. Ya, 2016 seperti itu. Nah, ternyata kan setelah kita kembangkan banyak kegiatan di sini, banyak mualaf-mualaf yang ingin bergabung, baik mualaf yang dulu ikrannya di kita maupun yang tidak di kita. Nah, kita butuh tempat. Ini kan kecil, Mbak. Coba lihat. Ini paling 30 orang udah panas pisan. Ya, kata orang Sunda, ya kan. Makanya kita kembangkan. Ternyata Allah memberikan kemudahan. Ada yang mau jual yang sebelah, Tamblong 25. Nah, kita belilah. Ya, ditayak. Ini yang Tamblong 25, ya kan. Nah, itu ada dari Tarka, ya lihat di Tarka itu dari anggota sini Karang Taruna sini, ya kan, yang dia membantu kita dalam setiap Jumat maupun hari-hari lain. Jadi masang tenda udah oleh mereka, ya. Jadi di sini betul-betul bersama. Nah, ini di sini juga pakai pengajian ibu-ibu dari sini juga sebelum COVID. Waktu COVID kan tidak boleh, ya kan, sini. Ini saya cerita tadi, ini yang nanti kita bebaskan, yang baik dari dana wakaf maupun dari Muslim maupun dari yang dana bantuan dari yang saudara-saudara kita yang non Muslim, ya kan, bantu di sini. Atasnya, wah tadi keluar. Atasnya di sini adalah rumah singgah mualaf. Ini ada 2 kamar. Nah ini 25, ya kan. Ini yang lama 27, ya kan, 27. Nah yang itu 29, yang ini 29 sedang kita bebaskan, ya kan. Nah ini kita ornamen-ornamen ini sebetulnya kalau di Chinese kan itu monumental, ya. Bangunannya warnanya biasanya dikenalkan cuma merah sama kuning, tidak kita rubah, cuman kita sisipin sedikit lah hijau supaya kesannya warna Islam, ya kan. Sebetulnya nggak ada hubungannya sih, ya kan, ya, karena warna kan that's a big issue, ya. Nah, ini kita pertahankan, dan memang banyak orang yang sholat nih, Pak saya pikir kelenteng ini, ya makanya masuk supaya Anda nggak tahu bahwa ini kelenteng itu masjid gitu loh. Kita di luar juga langsung keluar, ya. Saya tunjukin, ini udah kita rubah, ini, ya. Nah, dia ada lampion, masih kita pakai lampionnya. Lampion kan ciri khasnya itu kan, lampion kan ciri khas daripada budaya Cina, ya. Nah, kita pakai, nggak kita rubah, ya kan. Di situ juga kita tulis ini kita gabung, ini artinya Masjid Lausa II ini bahasa Mandarin, ya kan. Itu tulisan Masjid Lausa II bahasa Indo-Latin, yang ini bahasa Arab. Nah, ini bahasa Arab, ya kan? Bahasa Arab, Masjid Lausa II. Nah, ini ada pintu masuk yang ke atas ke tempat rumah singgah mualaf. Ini pengembangan yang 25, ya.
25 kan? Ya kan, ini buat Ikhwan, ini buat akhwat. Wudunya, ini toilet mau wudunya di dalam. Ini kalau akhwat nanti kalau sholat ke sini. Ya, sholat di sini, wudu di sini, ya kan. Tapi jarang sekarang pas pandemi. Ya, kalau kemarin pada waktu nggak pandemi banyak. Itu. Kapasitas ruangannya ada berapa? Kamu seorang orang? Kota, kalau di dalam, di dalamnya bisa boleh ya, dalamnya. Kalau sambil jalan kita. Jadi kalau kapasitas masjidnya sebelum COVID itu satu ini kira-kira 70. Jadi ada 3, jadi 210. Tambah trotoar, tapi kalau Jumatan itu bisa sampai 1000. Sebelum pandemi, Masjid Lautse II biasa dipadati sampai 600 hingga 700 orang untuk sholat Jumat. Hingga polisi setuju untuk menutup jalan Tamlong di waktu-waktu tersebut. Sedangkan di waktu-waktu sholat berjamaah lainnya, masjid tersebut bisa didatangi oleh sekitar 70 hingga 100 orang secara rutin. Jalan ini kan ditutup, ya kan, seperti itu. Sehingga besar dan memang kita butuh. Dan saya tidak perlu, kita tidak sampai mau besar jalan, enggak. Cukup di sini saja kita kembangkan, kan yang penting kan aktivitas kita. Karena buat kami, tempat ini penting karena komunitas mu'alaf itu butuh wadah di mana mereka satu fikroh, satu pemahaman, pemikiran, ya kan, tidak bisa di sembarang tempat. Nah, makanya kenapa kami fokus, oke lah kita kembangin di sini. Rencana kita begitu ini udah berhasil, insya Allah nanti kita buka lagi di Cirebon rencananya, itu untuk Lautse 3. Kita udah set organisasinya, tinggal kita nantilah nunggu apa namanya, nanti kan kalau Allah udah ngizinin pasti dimudahin ke sananya gitu, ya. Masuk lagi yuk, kita masuk, ayo. Oke, apa lagi? Sekarang kegiatannya ada apa aja biasanya di Lautse? Lautse 1 pembinaan. Pembinaan mu'alaf, ya kan? Oke. Sudah siap? Eko, udah tahu baca lafal syahadat? Insyaallah. Nah, oke. Ikutin saya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Baik, kita mohon Pak Ade untuk mendoakannya. Saya Elsa, saya pertama kali ke sini diantar oleh adik saya yang sudah lebih dulu mualaf. Ya, saya beberapa kali ikut pembinaan dulu di sini sebelum hari ini, sebelum ikrar. Saya ada pembinaan dulu. Pertama itu tentang kristologi, tentang pemahaman dari kitab suci yang sebelumnya saya anut, dan pemahaman tentang Al-Quran. Dan tadi terakhir saya belajar wudhu dan belajar sholat. Ya, saya yang jelas pengen jadi pribadi yang lebih baik lagi. Terus saya pengen lebih mendapatkan ketentraman, kedamaian. Terus mau belajar banyak soal agama Islam. Pembinaan itu baik dari sisi akidah, lalu sisi muamalah, lalu syariat, ibadah dan sebagainya, sama Quran kita khususin. Jadi mereka dari alibata, ya kan, alibata, ya pelan-pelan. Ada yang sudah bisa ngaji, udah bisa ngajarin ngaji, ya kan. Ada yang udah bisa azan, yang azan tadi waktu Jumatan itu mualaf, ya, mualaf udah belajar, ya kan, udah berani azan. Ya, cuman kita belum. Kadang-kadang kalau Ramadan kan ada ceramah ya, ceramah tarawih itu ya, itu mereka yang mualaf. Kita beri kesempatan mualaf yang berikan mau kesan-kesan atau apapun, tapi beliau belajar untuk memberanikan diri menyampaikan balighuni walau ayat, sampaikan walaupun 1 ayat, ya itu. Gitu. Sama kegiatan yang sosial. Sosial kita ada setiap bulan kita melakukan bakti sosial setiap bulan. Bulan kemarin, bulan ini sebetulnya rencananya di daerah apa lupa lagi saya, pesantren itu. Kalau bulan kemarin tuh di daerah Cikamuning, ya kan. Bulan sebelumnya di Garut, bulan sebelumnya lagi ada di Sukabumi. Kita udah banyak lah, ya kan. Tiap bulan memang kita rencanakan dengan kolega-kolega kita, dananya dari kumpulin lah, gitu. Masjid Lautse II tidak hanya dijadikan sarana ibadah dan pendalaman agama Islam,
masjid ini menampung juga para kawan-kawan musafir yang kebetulan sedang ada di kota Bandung dengan menyediakan fasilitas kamar serta juga dapur. Nah, oh ini lagi ada tangga-tangga buat itu ya. Nah, masuk ya sini. Lampunya di mana nih, Jan? Nah, ini. Dah. Ya. Ini ada ruangan. Hah, nih. Ini bukan orang lain. Biasa orang lain kita. Ini ada 2 kamar. Enggak. Dulunya ini apa? Ini kan ruko. Ruko atas rumah. Sama. Nah, ini kamar mandi. Ada berapa ruangan? 2. Di dapur, ya kan? Ini kan? Nah, ada si Dedi yang tinggal di sini. Nih, ini kita. Jadi ini kita tutup kan, asalnya tangga. Tangganya jadi pindah ke situ. Tangganya kita tutup kan, jadi tangga putar tadi. Oh. Nah, dan putar. Ya, gitu. Ini. Sekarang dipakai apa, Pak? Dia tinggal di sini. Ini kamarnya. Ini kamarnya. Ada 2 kamar. 2. Kalau mau bulan madu boleh di sini. Waduh. Ini ruang kalau kumpul. Kumpul-kumpul. Oh, tuh tamu, ada kamar apa, misalnya mau ngobrol-ngobrol esok aja di sini. Ya. Karena apalagi kita sekarang kan ada kegiatan bersama beberapa rekan ya kan. Nah, itu nanti kita kadang suka ketemu di sini diskusi di sini di atas. Kalau nanti rata-rata senangnya malah di bawah. Di ruang pembinaan yang di Tamblong 31. Dari tahun ke tahun, jemaah Masjid Lautse II terus bertambah. Pada tahun 2016 sampai 2017, Masjid Lautse II direnovasi agar lebih nyaman. Tidak hanya itu, masjid dengan arsitektur unik tersebut juga meningkatkan aktivitasnya, terutama di wilayah sosial. Masjid Lautse II kemudian juga berpindah ke pengurusan dari sebelumnya ada di bawah naungan Yayasan Haji Karim Oi menjadi di bawah naungan Masjid Lautse II. Agar lebih berkembang lagi, pada tahun 2019, Masjid Lautse II bersinergi dengan Wakaf Salman. Berdasarkan hasil sinergi dengan Wakaf Salman, beserta bantuan dari 482 donatur yang telah berkontribusi, maka telah dilakukan renovasi terhadap bangunan masjid dan berhasil memberdayakan sekitar kurang lebih 134 mualaf. Rencana perluasan masjid semakin terrealisasi dengan pembebasan ruko di samping-sampingnya. Meski belum semuanya terbeli, Wakaf Salman sendiri telah menyalurkan sebesar 750 juta rupiah untuk mendukung pembebasan ruko serta renovasi Masjid Lautse II. Jadi saya harapkan dari para muwakif ya yang dimulakan oleh Allah, mudah-mudahan Bapak sekalian, Ibu sekalian bisa memberikan sebagian hartanya untuk membantu kita membebaskan lahan yang sebelah ini yang tinggal sekitar 30% lah sisanya yang kita memang cukup terbatas sampai di bulan Desember ini ya. Dan mudah-mudahan dengan itu Masjid Lautse tersebut menjadi bermanfaat buat komunitas para mualaf dan orang-orang yang ingin belajar soal Islam, karena memang fokus kami di Masjid Lautse II ini adalah fokus untuk orang yang mau belajar soal Islam dari awal. Kalau udah ahli, jangan di sini tempatnya, ada tempat yang lain. Di sini ada memang kita komunitas yang mualaf yang betul-betul ingin belajar dari awal. Dan itu makanya dengan bantuan para muwakif, insya Allah menjadi amal jariah buat para muwakif. Ya, setelah saya itu yang saya sampaikan ya. Oke, makasih ya. Assalamualaikum. Waktu terus berjalan mendekati akhir tahun 2020. Batas akhir pembebasan ruko semakin dekat. Inilah kesempatan dan ladang pahala untuk membantu proses pembebasan ruko dan renovasi Masjid Lautse II. Allah akan memberi kemudahan dan jalan selama kita semua berusaha. Mari sahabat, berikan sedekah terbaikmu untuk kebaikan umat termasuk para mu'alaf.